Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada kabar yang sangat menggemparkan dunia maya, utamanya barisan oposisi pemerintah, di mana Said Didu akhirnya dipanggil oleh pihak kepolisian, teman-teman. Dan konon kabarnya pemanggilan ini karena Said Didu menyebarkan hoax dan juga rasis. Waduh, ada apa kira-kira ya? Apa sih sebenarnya kasus yang menjerat Said Didu ini? Nah, di video ini akan dijelaskan oleh Alvin Lim. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Apa yang diberitakan Said Didu ini, teman-teman ya, bahwa seolah-olah masyarakat itu menentang PIK 2, ya kalau saya lihat berita-berita yang beredar ini banyak dilebih-lebihkan. Jadi contoh, ada truk waktu itu melintasi di Tangerang, di sana di daerah Teluk Naga, ya, terus menabrak bocah kecil, sehingga masyarakat sekitarnya marah nih karena truk itu menabrak bocah kecil. Akhirnya truk-truk di situ pada dijarah, ya. Nah, dibikinlah berita, dibikinlah sebuah tuduhan, dibikinlah sebuah hoax, ya, seolah-olah masyarakat itu yang ada di situ menentang PIK 2, padahal nyatanya tidak ada. Yang dia tentang bukan PIK 2-nya, tetapi aksi ugal-ugalan dari supir truk yang menabrak anak kecil tersebut, teman-teman ya. Jadi kita harus membedakan, teman-teman, antara mana berita yang fakta dan mana berita yang cenderung hoak dan fitnah, atau hanya untuk menyudutkan dan memeras pihak tertentu, teman-teman ya. Tudingan Said Didu ini kalau memang benar si PSN PIK 2 ini mengambil merampas tanah masyarakat, memaksa, ada pemaksaan dan lain-lain, kenapa kok nggak dilaporkan ke polisi ya? Kalau saya lihat justru tindakan Said Didu ini di sini sebagai atau merupakan tindakan premanisme, teman-teman. Kenapa saya bilang itu premanisme? Dia bawa ormas, dia menghasut masyarakat agar supaya menghalang-halangi atau merusak bisnis dari PIK 2 ya. Dan saya katakan kepada teman-teman, yang namanya dia mau demo apa segala macam tetek bengek, ya itu nggak ada penyandang dananya. Ya, saya yakin di belakang Said Didu ini ada yang memberikan support atau istilahnya backingannya, teman-teman ya. Jadi ada backingan, apakah musuh-musuhnya PIK 2 di sini, ataukah itu adalah dari pihak cokong tertentu, kita nggak tahu, teman-teman ya. Tapi saya yakin dan saya pastikan Said Didu itu bukan pembela masyarakat. Ya, kenapa saya bilang dia bukan pembela masyarakat? Karena yang dia sebarin hoak. Ya. Kalau memang ada pelanggaran hukum ya yang dilakukan oleh PIK ataupun developer lain, ya teman-teman bisa melapor ke LQ, kita juga bisa membantu. Ya. Tapi saya sudah telusuri, ternyata Said Didu itu ketika kita somasi pun nggak berani datang, teman-teman ya, nggak berani datang, dia nggak punya nyali. Sebagai mantan menteri ya, dia ini nggak jelas. Kalau dia bukannya beropini, tapi dia tujuannya untuk meresahkan masyarakat, membuat hoax, itu sudah nggak baik, teman-teman ya. Apalagi saya tahu di beberapa wawancaranya si Said Didu, dia ini sangat sekali rasis, teman-teman. Ya, jadi saya sangat benci orang yang rasis. Kenapa? Orang yang rasis ini akan memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya, saya mungkin kulitnya kulit minoritas, ya Chinese lebih terang, ya matanya sipit dan lain-lain lah yang mungkin orang-orang pikir ngelihat saya sebagai seorang Chinese. Tetapi ya teman-teman, hati dan jiwa saya ini nasionalis. Jadi saya nggak suka ketika orang tuh terlalu rasis melihat loh ini keturunan Cina, wah Cina terus di situ ya. Padahal kita lihat ya asal muasalnya sebenarnya kayak Anies juga bukan pribumi Indonesia, orangnya juga berasal dari luar negeri, dari Arab, dari India di situ. Saya keturunan Chinese ya, tapi I'm Indonesian ya. Di hati saya, darah saya ini mengalir darah Indonesia. Saya ke
Cungko baru sekali dan itu pun hanya berobat. Saya nggak kenal, nggak ada saudara di sana teman-teman ya. Saudara-saudara saya, kalian ini yang ada di Indonesia. Mau kalian pribumi, mau kalian itu Arab, keturunan ya. Saya dekat kok dengan mereka. Ya, bahkan FPI, Habib Rizik, saya nggak menganggap dia itu sebagai, wah ini apa nih orang Muslim, terus saya menjadi SARA gitu. Tidak. Saya menganggap mereka itu saudara saya, walaupun kita tidak seiman. Ya, dan bukan hanya Habib Rizik, bukan hanya beliau. Ya, bahkan Babe Aldo dan lain-lain lah di situ ya. Saya anggap mereka itu kawan-kawan saya. Orang-orang Batak juga kawan-kawan saya, teman-teman ya. Banyak. Tetapi saya melihat di sini bagaimana ada oknum-oknum ya tertentu seperti Said Didu yang kalau ngomong di podcast selalu bilang PIK mendirikan negara Cina dalam Cina. Cina mulu. Cina yang mana? Cina yang mana? Teman-teman saya banyak yang di PIK. Ya, minoritas Cina, tapi mereka nggak lahir di Cina, lahirnya di Indonesia. Mereka warga negara Indonesia. Kenapa lu sebut Cina mulu? Ya, itulah kata-kata dan perbuatan yang ya berakibat memecah belah bangsa. Itu yang saya tidak mau. Dan saya akan jadi yang terdepan. Saya kasih tahu teman-teman ya, saya melihat Said Didu versus PIK 2. Menurut Anda mana yang menang? Menurut Anda mana yang benar? Ini dua hal yang berbeda. Ya. Kalau benar, itu keyakinan kita masing-masing. Keyakinan saya sama orang lain bisa berbeda. Keyakinan saya sama temannya Said Didu bisa beda. Kalau keyakinan teman Said Didu, temannya pasti menganggap bahwa Said Didu yang benar. Atau Mahfud MD bisa menganggap Said Didu yang benar. Kenapa? Karena Mahfud MD itu punya kepentingan. Dia nggak suka sama PIK 2 atau Pak Agwan. Kenapa dia nggak suka sama Pak Agwan? Ya, saya kasih tahu. Mahfud nggak suka karena dia di PDIP. PDIP itu sekarang berseberangan sama pemerintah. Sedangkan Agwan, Bapak Agwan ini, dia adalah pendukung pemerintahan. Dia pendukung setianya Jokowi dan Prabowo. Ya, jadi saya kasih tahu teman-teman, itu pendapat politik. Beda pandangan politik. Saya tidak masuk di dalam peperangan politik. Ya, saya nggak mau ikut campur dalam pandangan politik. Yang saya mau review saat ini hanyalah pandangan hukum, teman-teman ya. Secara hukum saya sudah melihat apa yang dilakukan oleh Pak Agwan tidaklah melawan hukum. Karena apa? Karena sudah ada laporan polisi kalau misalnya dia dianggap merampas sebuah tanah, dia udah pernah dilaporin. Ya. Dan hasil laporan polisi itu menyatakan dia nggak bersalah, LP bahkan dihentikan ya terhadap PIK 2. Sekarang Said Didu ya membuat hoak. Saya kalau ditanya pendapat saya siapa yang menang, saya yakin yang menang pasti PIK 2. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, karena saya menilai secara hukum kata-kata yang diucapkan oleh Said Didu adalah kata-kata melanggar hukum, teman-teman. Ya, kata-kata melanggar hukum. Ya, saya saja nih kalau saya benci sama Said Didu, saya udah laporin dia ke polisi waktu itu. Karena kenapa? Dalam podcastnya dia menimbulkan rasa kebencian terhadap etnis China, gitu loh, etnis Chinese, minoritas. Sehingga nanti saudara-saudara saya yang seetnis sama saya akan menjadi korban kebencian orang-orang pribumi. Itu yang dia berusaha timbulkan sehingga masyarakat politik ya dan keamanan Indonesia menjadi tidak tenang. Saya kasih tahu nih, berani potongan kuping sama kalian ya. Yang melakukan developer itu bukan hanya PIK 2. Jadi kalau kita mau melawan pengembangan ya kita lawan semua developer. Developer itu banyak ya. Yang gede PIK 2 dan Sinarmas. Makanya mereka dua-duanya dapat proyek strategik nasional PSN, teman-teman ya. Tapi selain dari mereka berdua, pengembang-pengembang lain banyak. Ya, Sinarmas itu BSD. Agung Podomoro juga pengembang besar ya. Di Central Park dia yang bangun, Pico Group juga pengembang, teman-teman ya. Duta Anggada juga pengembang ya, teman-teman. Sumarekon ya,
yang bikin Summarecon Bekasi, Summarecon Bandung, Summarecon Bogor, ya, itu juga pengembang besar. Jadi kalau kita anti terhadap perkembangan, ya, dan kita mau keep semua itu sebagai desa, maka Indonesia tidak akan berkembang. Amerika juga nggak akan berkembang kalau kota-kotanya seperti San Francisco, Los Angeles itu masih berupa padang rumput. Tentu mereka bangun. Bahkan di gurun-gurun pasir aja sampai di Arab Saudi dan Dubai, itu dibangun gedung-gedung tinggi yang tadinya gurun pasir, teman-teman. Itulah pengembangan. Kenapa itu bisa terjadi? Saya kasih tahu teman-teman. Karena jumlah lahan yang ada itu makin dikit. Jadi jangan masyarakat Indonesia, terutama kalian yang pribumi-pribumi itu, ya, berpikiran sempit. Ya, kenapa saya bilang? Coba dong Anda pikir, masyarakat Indonesia ini makin lama, makin berkembang populasinya. Kalau tadinya 200 juta, sekarang udah jadi 300 juta. Mereka mau tinggal di mana? Tanah itu sedikit. Jadi makanya sekarang pembangunan itu sudah tidak lagi horizontal, tetapi pembangunan itu sudah mulai vertikal. Yaitu dibangunlah apartemen-apartemen. Kenapa dibangun apartemen? Karena dengan lahan yang dikit, dia bisa membuat hunian untuk lebih banyak orang karena meningkat ke atas. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi cepat atau lambat itu terjadi bukan karena kesalahan pengembang. Pengembang mereka dibutuhkan karena adanya demand. Demand apa? Kebutuhan akan hunian. Ya, tapi kalau nanti hunian tanah-tanah itu sudah habis, pasti tanah itu akan dirampas untuk diambil supaya dikembangkan menjadi pengembangan vertikal. Jadi saya katakan kepada teman-teman, ya, teman-teman setanah air saya, ya, teman-teman pribumi yang saya cintai, jangan mau digoblokin sama Said Didu. Rasis mereka itu. Ya. Mereka itu berpikir bahwa Indonesia ini hanya milik pribumi. Kalau orang berpikiran kayak gitu, tidak akan pernah bisa sukses dan tidak akan pernah bisa tenang. Kita ini walaupun berbeda ras, berbeda agama, berbeda keyakinan, kita ini saudara. Camkan itu. Kita ini saudara. Kita satu tanah air. Kalau Indonesia diserang sama tentara asing, saya walaupun dibilang orang Cina, saya bersedia menjadi tentara, maju membela negara ini. Jadi saya bilang, Said Didu ini saya lihat apa motivasinya. Dia ini hanya menjadi kaki tangan dari oknum-oknum yang menggerakkan dia untuk merusak bisnis. Sehingga nanti dia bisa mungkin dikasih bargain atau dikasih duit, ya, sebagai bentuk pemerasan dan intimidasi terhadap PIK 2. Itu yang saya lihat. Ya jujur-jujuran ngomong aja. Kalau nggak ada untungnya buat Said Didu, ngapain dia pusing-pusing bicara? Ngapain? Emangnya dengan bicara kayak gitu diangkat lagi jadi menteri? Kagak. Terus Mahfud MD emang kamu pikir apa dia bicara kayak begitu dapat duit? Bukan. Dia lagi jilat-jilat gitu buat apa? PDIP. Ya, jadi seolah-olah dia yang berani nih tentang pemerintah yang sekarang. Pret. Ketika lu jadi Menko Polhukam aja, kasus-kasus investasi bodong kagak beres di zaman dia. Jiwasraya, ya, Minapadi, robot trading, itu banyak yang kita udah bersurat ke Menko Polhukam. Minta audiensi, minta bantuan. Ditanggapin nggak? Kagak. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam tidak peduli pada masyarakat. Dia cuma peduli sama partainya sendiri. Makanya ketika petisi 100 datang ke Menko Polhukam langsung diterima. Karena petisi 100 itu dia melawan pemerintahan, ingin menggulingkan pemerintahan Jokowi, diterima sama dia. Karena kenapa? Posisi dia di PDIP saat itu berseberangan sama pemerintahan. Jadi kita bisa melihat di mana dia saja ketika dalam tugas tidak peduli kepada masyarakat. Yang dia peduliin hanya kepentingan partai. Ngerti ya? Camkan itu teman-teman. Camkan itu masyarakat. Don't be stupid.
Saya bilang sama teman-teman ya, don't be stupid. Nah, teman-teman, itulah tadi video dari Alvin Lim yang sedikit banyaknya menjelaskan terkait apa sih persoalan yang mengakibatkan Said Didu dipanggil oleh kepolisian. Dan ternyata ya ini berkaitan dengan PIK 2, teman-teman ya. Di mana Said Didu menyebarkan berita bohong dan juga rasis. Mengatakan bahwa Cina akan mendirikan negara di dalam Indonesia dan segala macam. Ya sama seperti pihak oposisi yang selalu mengglorifikasi, yang selalu menyebarkan kabar dan berita bahwa kita dijajah Cina, kita diserang Cina, Cina akan menguasai Indonesia dan lain sebagainya lah, teman-teman. Ya kalau kalian masih ingat ketika Morowali, perusahaan Cina yang baru pertama kali dibuat, awal-awal booming, itu kan banyak sekali pekerja Cina yang masuk. Nah, pihak oposisi ini selalu mengorkestrasikan bahwa kita dijajah Cina dan lain sebagainya lah. Pokoknya mereka ingin membangun sentimen negatif terhadap Cina, teman-teman. Padahal ya kalau mau kita bilang, Cina itu banyak berinvestasi di Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, teman-teman. Dan bukan hanya Cina sebenarnya yang berinvestasi, banyak sekali, teman-teman. Eropa juga berinvestasi, Singapura berinvestasi, dan lain sebagainya. Bahkan Pak Bahlil pernah mengatakan dalam paparannya bahwa negara yang paling banyak berinvestasi di Indonesia itu adalah Singapura, teman-teman, bukan China. Nah, ini yang harus diluruskan. Dan oposisi ini kan selalu mengglorifikasi bahwa Cina yang paling banyak membangun perusahaan, pabrik, investasi. Tujuannya apa ya? Untuk menguasai Indonesia. Ya seperti itulah teman-teman bahasa-bahasanya ya. Tapi ya semoga ada titik terang terkait dengan kasus Said Didu ini, teman-teman ya. Bagaimana sebenarnya, apakah betul dia sebar hoax? Karena ya pihak oposisi sudah membuat statement bahwa ini kriminalisasi dan segala macam. Ya seperti yang mereka selalu lakukan, teman-teman ya. Kebiasaan-kebiasaan mereka seperti itu. Ketika mengkritik atau menyebarkan hoax, kemudian dipanggil polisi, dibilang kriminalisasi. Padahal dia sebar hoax. Aduh, ya gitulah pihak oposisi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.